Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Baptista Sarsogen, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Nusa Tenggara. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang daur biogeokimia pada siklus nitrogen. Sebelum kita memulai penjelasan tentang siklus nitrogen, teman-teman perlu tahu dulu apa itu nitrogen. Jadi, nitrogen adalah unsur kimia yang memiliki simbol N dan nomor atom 7 dalam tabel periodik. Nitrogen termasuk unsur non-logam dan merupakan gas tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa pada suhu dan tekanan normal. Nitrogen sangat penting bagi semua makhluk hidup. Dikatakan sangat penting karena nitrogen berperan penting dalam proses pembentukan protein, asam amino, serta dalam proses metabolisme pertumbuhan dan sistem kekebalan tubuh. Sekitar 78% atmosfer di bumi terdiri dari nitrogen. Jadi nitrogen ini unsur terbesar penyusun atmosfer kita, teman-teman. Nitrogen di atmosfer terdapat dalam bentuk gas dinitrogen atau N2 yang merupakan gas molekul diatomik. Molekul ini terdiri dari dua atom nitrogen yang terikat bersama dengan ikatan rangkap 3 yang kuat. Namun, meskipun jumlahnya sangat berlimpah di atmosfer, nitrogen relatif tidak reaktif dan tidak dapat digunakan langsung oleh sebagian besar organisme. Nah, pasti timbul pertanyaan dari teman-teman, bagaimana organisme memperoleh nitrogen? Mengingat nitrogen di atmosfer itu tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Jadi, untuk memperoleh nitrogen diperlukan serangkaian tahapan atau proses yang disebut dengan siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses biogeokimia yang mengubah nitrogen di atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh makhluk hidup. Siklus ini dimulai ketika gas nitrogen di udara ditangkap oleh beberapa bakteri yang hidup di dalam akar tanaman polong-polongan. Di dalam tanaman tersebut, pada bagian akarnya terdapat bintil-bintil akar yang hidup beberapa jenis bakteri yang bisa mengikat nitrogen bebas. Bakteri ini hidup bersimbiosis dengan akar tanaman polong-polongan tersebut. Nama bakterinya adalah Rhizobium azobacter. Bakteri ini kemudian mengubah nitrogen menjadi amonia, dan proses ini disebut fiksasi nitrogen, proses pertama pada siklus nitrogen. Setelah amonia terbentuk, proses berlanjut ke nitrifikasi, yaitu perubahan amonia menjadi nitrat melalui 2 tahap. Pertama, bakteri Nitrosomonas mengubah amonia menjadi nitrit. Lalu, nitrit diubah lagi menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Nitrat inilah yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, karena bisa diserap langsung melalui akar dan digunakan untuk membuat senyawa penting seperti protein dan asam nukleat. Proses berikutnya disebut asimilasi, yaitu saat tumbuhan menyerap nitrat tadi dari tanah dan menggunakannya untuk pertumbuhan. Hewan dan manusia kemudian mendapat nitrogen dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lain. Lalu ketika hewan dan tumbuhan tadi mati atau menghasilkan limbah seperti urin atau feses, nitrogen dalam tubuh mereka tidak hilang begitu saja. Proses amonifikasi terjadi di sini, yaitu penguraian senyawa organik oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang mengubahnya kembali menjadi amonia atau ion amonium. Amonia hasil amonifikasi ini kemudian diubah lagi menjadi nitrit dan nitrat yang nantinya diserap oleh tumbuhan, dan proses ini terus berlangsung. Namun, tidak semua nitrogen tetap berada di tanah. Beberapa nitrat di tanah akan diubah kembali menjadi gas nitrogen oleh bakteri denitrifikasi dalam proses yang disebut denitrifikasi. Bakteri ini bekerja di lingkungan yang kurang oksigen, seperti tanah becek atau rawa. Sehingga dengan begitu nitrogen kembali ke udara
dan siklus ini terus berulang, menjaga keseimbangan nitrogen di alam dan memastikan semua makhluk hidup tetap membutuhkan nitrogen. Selain itu, nitrit dan nitrat juga bisa didapat melalui petir atau ketika ada suhu tinggi, misalnya ada letusan gunung api dan pembakaran bahan bakar. Jadi di alam, gas oksigen dan nitrogen di udara bisa bereaksi kalau ada kilat atau pas ada suhu tinggi, misalnya ada letusan gunung api atau pembakaran bahan bakar. Dan hasil reaksi itu berupa oksida nitrogen. Kemudian dari oksida nitrogen ini bisa terbentuk dua senyawa yaitu nitrit dan nitrat. Dan kedua senyawa ini bisa masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tumbuhan. Proses ini akan terus berulang seperti yang dijelaskan di awal tadi. Jadi begitulah siklus nitrogen yang terjadi di alam, teman-teman. Kemudian kesimpulan dari materi ini adalah siklus nitrogen adalah proses biogeokimia yang mengubah nitrogen menjadi berbagai bentuk kimia dan mendaurnya ulang melalui lingkungan dan organisme. Proses ini sangat penting untuk kehidupan di bumi karena nitrogen adalah unsur penting dalam pembentukan protein, asam amino, dan asam nukleat. Mungkin hanya itu saja pembahasan materi kita pada hari ini. Dan jika mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.